Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Putra Abdul Rahman dari kelas MBS 21 EHP menyatakan dengan ini mengumpulkan tugas dari dosen pengampu yaitu Al-Ustadz Muhammad Dimas Nugraha yang berjudul yaitu Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Sejarah peradaban Islam di Indonesia. Sama-sama kita ketahui bahawa Islam merupakan negara nomor 1 pemeluk Islam terbanyak di dunia, yaitu 229 juta jiwa atau 25% dari seluruh pemeluk agama Islam itu berasal dari Indonesia. Bisa kita bangga kepada negara Republik Indonesia karena insya-Allah di surga kelak nanti kita akan bertemu dengan orang-orang Indonesia insya-Allah. Baik, bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia? Baik, di sini saya hanya memberitahukan kepada teman-teman sedikit informasi sejarah peradaban Islam di Indonesia. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori itu ada 3 buah atau 3 macam. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Kita akan membahas teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snokkhorgrone. Snokkhorgrone dia lama di Nangro Aceh Darussalam. Dia menjadi ulama di Nangro Aceh Darussalam. Beliau belajar di Mekah dan kembali ke negara Republik Indonesia yaitu di daerah Nangro Aceh Darussalam. Menurut teori Gujarat ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Lalu, apakah dasar teori ini? Ada 2 bukti yang mendukung teori Gujarat ini. Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297, di mana batu nisan Sultan Malik Al-Saleh bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahawa agama Islam masuk di tanah air Indonesia yaitu pada abad ke-13. Lalu bukti yang kedua yaitu dari catatan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Baik, teori Gujarat ini menyatakan bahawa peradaban Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi. Lalu kita masuk ke teori kedua yaitu teori Mekah yang didukung oleh Buya Hamka
Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau menyatakan di dalam bukunya bahawa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Teori ini didasarkan oleh adanya penduduk Islam di Baros, pantai Sumatera bagian barat, yaitu pada tahun 671 Masehi. Para pedagang Arab tersebut juga menaklukkan atau melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi, sehingga agama Islam semakin luas menyebar di tanah air Indonesia, khususnya di pantai barat bagian Sumatera. Menurut Buya Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor politik, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Baik, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jajaningrat. Menurut Husain Jajaningrat, Islam masuk ke negara Republik Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang Persia yang berasal dari Persia. Ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti teori ini yaitu adanya upacara peringatan Tabot atau biasa disebut di Sumatera Barat yaitu upacara Tabui yang memperingati meninggalnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan bin Ali. Upacara Tabui tersebut diperingati pada 10 Muharram atau 10 Asyura. Perayaan ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Artinya, upacara Tabui ini sama dengan upacara yang ada di Persia. Makanya Husain Jajaningrat menyebutkan bahawa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang dibuktikan dengan adanya upacara Tabot atau Tabui. Yang kedua yaitu adanya perayaan Maulid. Adanya perayaan Maulid Nabi SAW yang terletak di Sumatera Barat. Perayaan Maulid ini juga terdapat di Persia pada abad ke-13 Masehi. Oleh karena itu, ada dua bukti. Yang pertama, adanya upacara Tabot. Yang kedua, adanya Maulid Nabi yang sama-sama dibawa oleh para pedagang Persia pada abad ke-13 Masehi. Sama-sama kita ketahui dari tiga teori tadi, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.